Inovasi dan digitalisasi telah mengubah ekonomi global dan Indonesia tidak terkecuali. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mengadopsi teknologi digital. Dan inovasi menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Berikut adalah beberapa contoh inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Yang pertama, e-commerce. Pasar online di Indonesia semakin berkembang pesat dengan nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang diperkirakan mencapai 82 miliar US dollar pada tahun 2025 nanti. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan penjualan dan ekspansi pasar. 2. Vintage. Vintage telah mengubah cara orang bertransaksi dan melakukan bisnis. Di Indonesia sendiri, vintage semakin berkembang dan memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat, termasuk untuk pelaku usaha kecil dan menengah. 3. Startup. Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian untuk startup di Asia Tenggara. Berkat dukungan pemerintah dan komunitas startup yang kuat, Indonesia mampu menarik minat investor dan kreativitas dari seluruh dunia. 4. Industri 4.0. Indonesia telah mulai memasuki era industri 4.0 dengan menerapkan teknologi otomatisasi, robotik, dan kecerdasan buatan di sektor manufaktur. Ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di pasar global. 5. Digitalisasi pemerintah. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi, termasuk sistem pemerintahan yang berbasis teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement. Dalam kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya di pasar global dengan mengadopsi teknologi digital dan memanfaatkan inovasi. Peluang besar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun ada beberapa tantangan dalam menghadapi masalah yang ada di sektor digital. Yang pertama, infrastruktur. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang lebih stabil dan cepat. Diperlukan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur digital di seluruh Indonesia, sehingga semua orang dapat terhubung dengan teknologi digital dan dapat mengakses informasi lebih cepat. 2. Regulasi. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan teknologi digital. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi dan teknologi digital dapat berkembang dengan baik, namun tetap memperhatikan aspek privasi dan keamanan data. 3. Sumber daya manusia. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital menjadi sebuah tantangan yang besar bagi Indonesia. Diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang handal dan siap bersaing di era digital. 4. Perlindungan konsumen. Penggunaan teknologi digital juga berpotensi untuk memperluas risiko keamanan, seperti penipuan online dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah yang memberikan regulasi yang jelas dan dukungan keuangan untuk membangun infrastruktur digital dan memberikan pendidikan sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sementara itu, pelaku usaha perlu terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi digital untuk memperkuat daya saing mereka. Masyarakat juga harus mendukung dan menggunakan teknologi digital dengan bijak untuk memperoleh manfaatnya dengan aman dan nyaman. Dengan cara ini, maka Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dari teknologi digital dan inovasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Poin penting terkait dengan keberlanjutan dan dampak sosial dari inovasi dan teknologi digital dalam masa depan ekonomi Indonesia. Yang pertama, keberlanjutan. Dalam mengadopsi teknologi digital dan inovasi, perlu diperhatikan aspek keberlanjutan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha dan pemerintah harus memperhatikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan. 2. Kesenjangan digital. Meskipun teknologi digital dapat membuka peluang baru bagi masyarakat,
Namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa teknologi digital dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. 3. Dampak sosial. Penggunaan teknologi digital juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti mengubah cara kerja, memperluas kesenjangan ekonomi, dan mempengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi dampak sosial dan memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tidak merugikan masyarakat. 4. Inklusivitas. Teknologi digital dapat meningkatkan inklusivitas dengan memperluas akses ke layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Namun perlu diperhatikan bahwa inklusivitas juga mencakup kesetaraan gender, kesetaraan hak, dan kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi masa depan ekonomi Indonesia di era digital, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek tersebut.